Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di CLC Channel. Kali ini kita ada tamu. Beliau adalah Mas Bagio Harsono, Ketua PWI Kabupaten Magelang 2 periode. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas Afif. Terima kasih nggih, telah menyempatkan waktu luar biasa. Kalau bahasa Jawanya kroyo-royo naik gunung sampai ke sini. Saya ucapkan terima kasih. Mas Bagio ini hari ini menjadi narasumber pelatihan jurnalistik dasar di BKBM Taman Dewanta. Tapi kita tidak tanya seperti itulah, kita tanya tentang PWI saja. Mas, PWI itu fungsinya apa sih? Jadi PWI ini adalah organisasi profesi oleh teman-teman wartawan jurnalis. Jadi yang diakui oleh Dewan Pers ini kan sebenarnya ada 4 ini Mas Afif. Apa? Yang pertama PWI, kemudian AJI itu Aliansi Jurnalistik Independen. Kemudian IJTI ini jurnalis televisi dan radio. Jadi ada 4. Selain itu tidak ada. Berarti kalau radio tidak ada di bawah PWI jenengan? Ada. Perusahaan radio yang diakui. Ada organisasinya. Tapi kalau AJI itu ada hierarki dari kabupaten provinsi gitu? Ada. Nah, kita nggak jarang dengar ya. Iya. Suaranya di media lebih banyak PWI. PWI, ya. Kalau AJI itu kan Aliansi Jurnalistik Independen ya. Jadi sering AJI ini kalau sering berkolaborasi, bukannya tidak, tapi yang sering berkolaborasi dengan pemerintah itu PWI. AJI ya, tapi mungkin sedikit sedikit lah. Sedikit. Tugas beratnya apa sih? Wah, tugas beratnya apa ya? Ya semua pers itu kan ibaratnya seperti DPRD ya. Jadi tugasnya ya ya selain menyebarluaskan informasi, tapi juga menjadi media kritisnya pemerintah, kritisnya lembaga-lembaga yang lain. Kalau misalnya gini Mas, misalnya ada wartawan yang melanggar kode etik, ada wartawan yang ada sedikit keselioan menulis, kemudian diperkarakan oleh orang yang dirugikan. Itu posisi PWI di mana? Backup atau gimana? Kalau itu menjadi anggotanya PWI, itu kita siap backup. Gitu. Sampai mana backupnya? Sampai selesai. Kalau itu anggotanya PWI loh ya. Yeah. Kan tidak semua wartawan jurnalis itu kan berafiliasi ke PWI atau ke AJI. Ada yang karena perusahaan persnya belum diakui oleh Dewan Pers, akhirnya mereka kan belum tergabung ke PWI ataupun AJI atau IJTI. Pernah punya pengalaman nggak selama 2 periode ini? Belum sih. Belum. Dan semoga tidak. Berarti landai-landai aja ya. Landai. Oke, sedikit aja tentang punya data nggak jenengan sebagai PWI di Kabupaten Magelang tentang daya baca Kabupaten Magelang? Atau apa ya yang dari sisi literasi yang bisa jenengan sampaikan, entah itu pendidikan, entah itu baca tadi, itu punya data apa itu? Kalau data pasti konkret saya tidak punya. Tapi pengalaman selama ini Kabupaten Magelang ini lumayan bagus ya dari sisi literasinya. Bahkan Bu Tanti, Bu Bupati sendiri kan sebagai bunda literasi, bunda PAUD, ini cukup kontribusinya cukup besar terhadap bagaimana meningkatkan daya baca masyarakatnya. Dan sejauh ini saya melihat dari hal lain, dari sisi lain, misalnya terkait dengan perkembangan teknologi, itu masyarakat Kabupaten Magelang cukup melek. Terbukti dengan banyaknya status WA mereka, kemudian mengikuti berita-berita viral dan
beberapa lokasi-lokasi wisata yang viral itu kan ada di Magelang. Gitu ya. Nah, itu kan menandakan bahwa budaya membaca, literasi masyarakat Kabupaten Magelang ini kan cukup Fenomena apa Van Java itu ya, Nepal Van Java. Nepal Van itu Java, kayaknya kemudian terbaru ini Tol Kayangan ini Tol kan Kayangan, ya, artinya Pinter ya. ya ini cukup banyak, cukup meningkat ya dari sisi literasi, ya sisi pendidikan, melek teknologinya masyarakat Kabupaten Magelang ini luar biasa ini. Tapi itu data asumsi atau memang ada semacam indeks-indeks apa? Enggak, saya enggak punya data konkret. Indeks apa itu dari dinas itu kewenangan menjadi ranah di dinas. Tapi kalau saya melihat fenomena yang terjadi di lapangan itu seperti itu. Dengan Nepal Van Java yang begitu viral, kemudian terbaru Tol Kayangan ini kan yang ada semuanya ada di Magelang. Ada Borobudur, ada super prioritas seperti itu ya. Borobudur ini juga fenomena baru. Setiap malam itu kalau kita ke Borobudur di sekitar candi itu luar biasa. Makanya ada istilah Malioboro. Luar biasa apa itu? Keramaiannya. Oh gitu. Wah, luar biasa itu. Makanya ada istilah orang Borobudur menganggap sekitar Borobudur itu ada Malioboro. Oh. Karena setiap malam sore jam 4 ke atas itu luar biasa keramaiannya. Gitu ya. Lalu lalangnya ada, angkringannya ada, dan ini ada lampu-lampu di trotoar hias, lampu hias. Meskipun pandemi belum begitu, masih ya. Sudah ramai. Nggak boleh dicek itu. Boleh dicek itu. Ya, sedikit terakhir Mas, kalau kaitannya dengan sekolah kesetaraan, itu teman-teman dari wartawan PBI itu gimana ya, mengangkatnya pernah enggak ini? Yang mana itu? Ya, kan banyak juga ini, ada sisi yang menarik dari kesetaraan. Banyak sekali tokoh-tokoh di Kabupaten Magelang ini sebenarnya sekolahnya ikut paket. Contohnya Bagus Bagas, kemudian ada Sugeng Effendi, pemain sepak bola di Persela, dan lain-lain. Ini peran PBI itu gimana ya melihat kita yang di kesetaraan kaitannya dengan meningkatkan indeks pembangunan Kabupaten Magelang, karena rata-rata sekolah kita itu kan baru level kelas 2 Mas. Tersosialisasikan tidak, karena kita tidak punya ruang lain bagi orang-orang yang sudah keluar dari sekolah formal untuk sekolah kecuali non formal. Ya. Kami membutuhkan peran itu di sosialisasinya itu. Ya. Sebenarnya itu sangat bagus Mas. Gitu. Apalagi ada tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh public figure yang lulus dari kesetaraan itu kan sebenarnya nilai beritanya tinggi. Nah, hanya kan kadang orang masih beranggapan ini. Betul. Beranggapan kalau lulus dari kesetaraan itu Kelas masih 2. kurang ya, masih kurang diterima di masyarakat itu masih kurang dibandingkan dengan sekolah formal. Jadi secara pribadi mungkin kita datangi kita agak kurang pede. Tapi itu sebenarnya nilai beritanya tinggi. Kalau itu diberitakan. Dan saya lihat juga ada yang ditutup-tutupin gitu. Nah, makanya itu. Padahal dari sisi kan sebenarnya levelnya sama tuh. Sama. Dengan sekolah umum. Pakai homeschooling Mas. Kata-kata homeschooling itu agak meningkatkan derajatnya ya. Orang dengar itu bilang paket dan homeschooling sudah beda. Padahal sama. Sama persis. Nah, kurikulumnya sama dan lain-lain sama. Nah, mungkin hal-hal semacam itu kan perlu kita dari pemerintah terutama dan pelaku PKBM sendiri yang ini terus mensosialisasikan bahwa sebenarnya tidak ada jenjang, tidak ada perbedaan antara sekolah formal dan kesetaraan. Yang terakhir Mas, ini kami membuat training ini gimana pendapatan jenengan? Wah, luar biasa. Ini non pemerintah mampu mengadakan kegiatan ini luar biasa. Apalagi tadi pesertanya ada dari Salam, ada dari Serumbung, ada Gerabak, Mertoyudan, ini luar biasa. Ini kalau diadakan pemerintah saya kira juga mungkin nggak akan seperti ini. Ini justru yang disenangkan Mas Hafif dan PKBM Taman Dewata ini luar biasa. Dari luar-luar Mablak yang jauh-jauh
kalau pagi hari sudah datang sampai sore, wah luar biasa ini. Gitu ya. Luar biasa. Enakan jenengan dan Mas Chandra. Terima kasih Mas Bagio, Terima kasih, dan Mas Afif. sampaikan ke Mas Chandra terima Siap. kasih atas nama kami dari lembaga PKPM. Mudah-mudahan hubungan ini berlanjut ke kegiatan lain yang lebih produktif untuk meningkatkan literasi Siap. warga belajar di Kabupaten Magelang. Ya, kita tunggu Mas. Ya. Demikian CLS Channel ngobrol singkat kita dengan Mas Bagio Harsono, Ketua PWI Kabupaten Magelang 2 periode. Terima kasih Mas. Sama-sama. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.